Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini setiap tanggal 31 Mei, Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Santa Maria mengunjungi Elizabeth. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang OFM Kapusin, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Alfred. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Alfred, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Luar biasa, Mbak Lucy. Luar biasa. Romo selalu semangat dan membawa semangat itu buat kita semua. Ya, pasti. Terima kasih ya, Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Alfred. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memberikan perhatian dan cinta-Mu bagi kami. Melalui kehadiran Bunda Maria yang hari ini mengunjungi Elizabeth, dia membawakan sukacita dan kegembiraan bagi Elizabeth dan putranya, dan juga bagi seluruh dunia. Hadirlah dan temanilah kami ya Tuhan. Semoga kegembiraan dan sukacita yang dibawa oleh Bunda Maria hadir juga bersama kami dalam perjalanan ini, di tengah keluarga kami, dan dalam diri orang-orang yang kami kasihi, serta semua sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada. Semoga kasih dan rahmat-Mu menyertai dan melindungi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari, dengarkanlah hai kalian yang takwa. Aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama ada dari Nubuat Sefanya atau dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Lukas. Dan saya akan membaca bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 9 sampai dengan 16b. Saudara-saudara, kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangannya, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya, di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel.
Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebar firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Romo Arflet, dari bacaan pertama pada hari ini, ada hikmat dan sukacita apa yang diwartakan bagi saya dan sahabat? Ada beberapa hal penting kayaknya yang Harus memang digarisbawahi ya, pada bacaan ini ya, luar biasa sangat bacaannya. menarik untuk kita renungkan. Ya. Jadi ada beberapa pokok pikiran penting yang mungkin layak kita renungkan dalam bacaan pertama tadi. Kita mulai dari ayat 9. Kasihimu janganlah pura-pura. Kasihmu jangan pura-pura. Terkadang dalam hidup itu, orang mengasihi, orang mencintai itu kadang ada udang di balik batu. Betul. Ada kepalsuan. Tidak tulus, dia tidak tulus. Jadi dia pura-pura mencintai, pura-pura mengasihi, tapi sebenarnya tidak. Betul. Banyak terjadi. Banyak terjadi. Karena itu kata Rasul Paulus, kasihmu jangan pura-pura. Iya. Kalau memang kita mencintai, cintailah dengan sungguh-sungguh. Tulus. Tulus dari hati, bahwa kita memberi itu memang dari hati kita.
bukan karena ada intrik-intrik atau ada Modus. modus-modus tertentu yang kita memberi orang, karena kita pikir nanti kita dapatkan sesuatu. Iya. Karena itu Rasul Paulus ingin mengajak kita hari ini, sahabat-sahabat OAC Rohani Katolik, untuk selalu kalau mencintai, mengasihi, memang harus sungguh-sungguh dari hati. Lalu dia lanjutkan, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini konteksnya terhadap kasih tadi. Jadi ketika kasih kita hanya pura-pura, itu berarti kita melakukan kejahatan. Memang kita lakukan tindakan kasih, Tapi sembari tapi jahat juga di dalam. Karena gini, misalnya saya mencintai orang, memberi sesuatu kepada seseorang, saya punya maksud bahwa orang itu akan membalas jasa. membalasnya. Itu berarti ada makna, ada makna. modusnya ya. Ya. Karena itu Rasul Paulus katakan lanjutan itu, lakukanlah kasih itu dengan niat baik. Iya, betul. Orang yang melakukan niat baik, dia tunjukkan dengan perbuatan kasih yang nyata, itu orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mau menggariskan ini supaya kita mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh tadi. Yesus mencintai kita, Tuhan itu mencintai kita, tidak ada pakai pura-pura. Setulus hati ya. Setulus hati. namanya. Dia memberi segala-galanya, bahkan hidupnya juga dia berikan. Iya. Karena apa? Kasihnya tidak pura-pura. Betul. Lalu kemudian, kalau kita kaitkan lagi terus ya, Mbak Lucy, kasih itu takaran yang diberi itu, sudah bilang, kalau kasih kita tidak pura-pura, berarti kita melakukan kebaikan kan? Iya, benar. Kasih itu katanya seperti kita mengasihi sebagai saudara. Konteks Rasul Paulus adalah ketika orang yang mencintai seperti dia mencintai saudaranya, Rasul Paulus itu ini kasih manusiawi ini. Kalau memang itu saudara saya, darah daging sama dengan saya karena satu keturunan, seharusnya kasihnya pasti lebih tulus dong. Iya, betul. Nah, demikianlah kalau saya mencintai orang lain, seperti saya mencintai saudara saya itu, Harus berarti dengan tulus. hati. Betul. Ya. Saya terkadang memang dalam konteks dunia zaman sekarang, kadang-kadang saudara juga tidak saling mencintai. Iya. Tapi Rasul Paulus mau mengatakan bahwa seharusnya ketika kita bersaudara, kita mencintai dengan tulus hati. Tidak ada embel-embel. Iya. Saya mencintai dia karena memang dia saudara saya. Sekarang saya mencintai orang lain seperti saya mencintai saudara saya. Ini takaran yang luar biasa bagi kita hari ini, bahwa kita mencintai jangan pura-pura, kemudian kita mencintai sebagai saudara. Berarti kita menganggap dia, memasukkan orang asing itu dalam konteks hubungan saudara. Kita ya. Hubungan saudara, hubungan darah. Berarti cinta itu akan lebih tulus, lebih murni, dan akan membuat orang yang dicintai merasa sungguh-sungguh diterima masuk dalam hidup kita. Pasti Apalagi merasakan begitu. Merasakan gitu. Kan dia, kok orang ini saya tidak kenal, kok dia mencintai saya? Dengan hangat, seperti keluarga gitu ya. Itu kadang-kadang dalam konteks kalau kita kemana-mana tiba-tiba ada orang asing mencintai kita begitu, kan kita terkejut juga. Memang kadang-kadang ada modus orang itu. Iya. Harus hati-hati memang. Yang penting dari kita sendiri secara pribadi, kita mencintai orang itu tidak ada modus-modus di belakangnya. Benar. Ya. Karena itu memang kata Rasul Paulus, kasih sebagai saudara, dan kemudian dia melanjutkan, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Orang terkadang itu kalau dalam kebiasaan hidup kita itu, saya ingin dihormati. Sebelum saya menghormati orang, kayaknya lebih enak dihormati dulu. Contoh misalnya, saya berjumpa dengan orang, mungkin dia lebih rendah dari saya. Bagi saya, dia lebih, statusnya mungkin lebih rendah dari saya. Berarti orang yang lebih rendah itu harus menghormati duluan dari saya. Tapi Rasul Paulus, kalau memang kita mencintai, mengasihi dengan sungguh-sungguh, berarti kita dahulu. Harus lebih dahulu ya. Dan ingat, dalam konteks saat ini, ketika orang yang lebih tinggi, kita rasa pangkat kedudukan, kita rasa dia lebih apa dari kita, lalu dia dahulu memberi hormat, berarti kita itu merasa dihargai luar biasa. Enak ya dengan orang itu, walaupun dia punya ini, toh dia rendah hati sekali memberi salam hormat. Dan ini memang sangat luar biasa. Orang-orang yang percaya kepada Yesus,
hendaknya memiliki takaran ini. Tidak gila hormatkan kata Yesus itu. Jangan duduk di depan dulu. Iya, Duduk di belakang duduklah dulu. di belakang. Ini sebenarnya rasa hormat. Jadi mendahului orang lain daripada kita. Tapi dalam hormat, kita yang mendahului memberi Betul. hormat. Berarti kita memiliki kerendahan hati yang luar biasa untuk menghormati orang lain. Orang yang tidak punya kerendahan hati, orang yang tidak memiliki kasih yang sempurna, tidak akan memberi rasa hormat itu pada orang lain. Benar. Dia menuntut, kalau boleh saya dihormati, bukan saya memberi hormat, tapi saya Saya dihormati. dihormati. Dan memang dalam ini kehidupan nyata, hal-hal semacam ini Sulit diketemukan, Romo. sulit. Walaupun kita yang percaya kepada Yesus Balusi, juga terkadang masih gila hormat, masih Benar. pengen dihargai, pengen dihormati. Benar. Kata Rasul Paulus, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului. Berarti orang akan berlomba-lomba. Kalau orang yang percaya kepada Yesus pasti berlomba-lomba untuk Lebih dulu memberikan hormat. lebih dulu memberi hormat. Tapi kalau yang kita percaya kepada Yesus tapi masih ingin didahului, berarti kita belum sampai ke taraf mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh Iya, dan setulus hati. dengan ya, Romo, setulus ya. hati. Berarti kasih kita itu masih pura-pura. Kita kasih supaya orang hormati kita. Kita kasih supaya orang menganggap kita hebat. Pada kata Rasul Paulus, jangan pura-pura, berilah hormat dengan sungguh-sungguh. Hormatilah orang lain, pasti orang juga akan menghormati kita. Benar. Dan bagaimana kita bisa mempraktekkan itu? Karena kan tidak mudah ya, Romo, ya, kalau kita bisa melakukan itu semua, kita butuh rahmat kerendahan hati tentunya. Ya, jadi orang yang punya rahmat kerendahan hati, itu pasti mencintai juga tidak pura-pura. Karena dia punya rahmat kerendahan hati yang luar biasa, pasti dia juga mencintai orang lain, seperti dia mencintai saudara sedaging dia. Dan juga akan menghormati orang lain secara tulus. Betul. Tapi rahmat kerendahan hati, kalau kurang, berarti takaran cintanya, takaran kasihnya itu pasti akan rendah. Dan juga dia mencintai orang lain, ya udah, siapa sih lo? Pokoknya Iya. ya udahlah, saya kasih dan kamu sedikit ini udah cukup lah. Nah itu takaran-takaran pasti begitu. Tapi kalau memang orang yang punya kerendahan hati yang luar biasa, memiliki semangat cinta dari Yesus, berarti dia sungguh-sungguh memberi yang Dia terbaik. berikan sepenuhnya apa yang Sepenuhnya. terbaik ya. Jadi apa yang ada padanya itu akan diberi dengan tulus. Tidak ada lagi tersisa dalam hidupnya. Iya. Seperti Tuhan memberikan segalanya buat kita ya, Romo. Ya. Jadi ketika kita memberi hormat, sebenarnya kita memberi diri kita juga bagi orang lain. Kan gini, hormat itu harga diri. Iya. Sekarang kita turunkan harga diri itu, lalu kita kasih dengan orang. Sehingga orang juga akan diangkat harga dirinya. Iya. Sebenarnya kalau kita tinggi hati itu kan kita pegang sendiri. Iya. Kita masih berada di level atas, tidak mau turun. Mm-mm. Tapi dengan turun, sebenarnya kita bisa angkat orang lain, dan orang juga bisa mengangkat kita lebih tinggi lagi. Iya, Ya. benar. Tapi ini butuh perjuangan, karena Dan ya seperti yang tadi Romo ngomong, butuh perjuangan dan tidak mudah mempraktekkan itu ya. sangat sulit Mbak Lucy. Karena apa? Kalau kita sudah di atas, pasti enggan untuk turun ke bawah. Iya. Apalagi sudah di zona nyaman ya. Ya, zona yang sudah enak, sudah luar biasa. Ngapain? Kita Iya. mau tetap ada di sini supaya kita terus mendapatkan hormat yang luar biasa dari orang. Tapi kata Rasul Paulus, dengan mendahului memberi hormat, sebenarnya hormat yang kita beri itu akan kembali juga dengan kita, lebih banyak malah. Benar. Karena apa? Orang akan memberi kepada kita juga secara tulus. Secara otomatis Iya, ya. otomatis ya. Tapi coba misalnya kita tidak mau memberi hormat duluan. Atau hormatnya pura-pura. Pura-pura. Orang, ya kamu sih siapa? Kok kayak gitu kamu nggak tulus? Betul-betul. Semakin tinggi kita, lalu semakin kita memiliki kerendahan hati untuk memberi hormat, memberi kasih yang tulus, semakin kita ditambahkan. Iya. Kata Yesus, semakin kamu punya, semakin kamu beri,
semakin Semakin kamu akan menerima lebih menerima berkelimpahan. ya. Inilah dalam memberi hormat, dalam memberi kasih juga begitu. Semakin kita memberi hormat, semakin hormat itu kita dapatkan. Iya, Tapi semakin kita simpan untuk diri kita sendiri, ya makin berkurang. Yang ada padamu akan diambil. iya benar. Tapi ketika kita memberi rasa hormat itu dengan orang lain, yang mungkin rasa hormatnya sangat rendah, tapi dengan kerendahan hati kita beri, dia makin berkelimpahan, kita lebih berkelimpahan dari yang sebelumnya. Iya. Terus kita bisa lanjutkan ayat selanjutnya, Romo. Ayat 11 ya. Iya, Janganlah hendaknya kerajimanmu berkurang. berkurang. Jadi ini dalam konteks kerajinanmu dalam kasih yang jangan pura-pura tadi, dan juga jangan memberi hormat itu. Jadi itulah menjadi bagian dari kerajinan, berarti bagian dari hidup. Pekerjaan kita adalah melakukan tindakan kasih dan melakukan tindakan penghormatan itu. Jadi terus-menerus kita harus melakukan itu Ya. ya, Romo ya. Jadi misalnya hari ini saya lakukan layani kerajinan begini kan, tindak kasih. Mungkin beberapa saat lagi ada orang lagi membutuhkan, kita lakukan. Kita lakukan kembali. Itu menjadi bagian dari hidup kita. Kerajinanmu jangan berkurang. Jadi kalau memang kualitas kasihmu begitu, nggak usah kamu kurangi lagi takarannya. Iya, Kalau memang kamu selalu memberi hormat mendahului dan memberi hormat, teruslah lakukan itu sebagai bagian dari hidup kita. Jangan kita pilih-pilih misalnya. Ketika kerajinan berkurang itu begini misalnya, saya hari ini saya kasih dengan orang ini yang saya anggap saudara kita, saudara saya. Nanti orang lain pas datang barengan, karena dia tidak saya anggap saudara. jadi tidak diberikan. Tidak dikasihkan. Berarti kerajinan udah berkurang. Iya, Padahal kan seharusnya terus menjadi pola kebiasaan. berikan terus ya. Entah yang saya kenal atau tidak, kualitasnya harusnya agak-agak mirip. Walaupun sulit, ya kalaupun kurang itu jangan terlalu kurang amat. Iya, Kan kadang-kadang begini kalau saya melihat itu, kadang-kadang kan orang memberi itu, kalau dia udah kenal, dia udah rasa bagian dari dirinya, pasti dia kasih dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ini orang asing masuk, pasti berikannya ragu-ragu. ragu-ragu juga dia. Dan sedikit juga Iya. lagi. Kata Rasul Paulus itu, hendaklah kerajinanmu Tidak berkurang. tidak berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kita melayani itu pakai semangat roh. Semangat dalam roh. Dalam roh itu. Lalu seperti kita melayani Tuhan. Jadi kita melayani orang lain, memberikan kasih tadi itu. Tadi kan dia bilang, kasih tadi itu takaran seperti kita mencintai saudara kita kan. Sekarang seperti kita melayani Tuhan itu. Berarti harus lebih lagi. Lebih lagi. Kan kata Yesus kan, mencintai orang lain seperti dirimu sendiri. Iya. Dan seperti mencintai Tuhan. Berarti kita mencintai itu memang sungguh-sungguh. Harus keluar dari hati seperti kita. Anggaplah misalnya orang ini menjadi ini perpanjangan tangan. Kita juga hadir situ memberikan kebaikan yang luar biasa. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan iya. juga tentunya. Ya. Jadi ketika kita menolong, orang yang percaya kepada Yesus itu hebat ya. Mereka ini. Karena kita menganggap dia bukan hanya dalam level rendah, tapi kita sudah setarakan dia ini. Dia ciptaan Tuhan yang layak untuk dicintai. Kan Tuhan menciptakan kita itu secitra dengan dia. Betul. Berarti kita itu menjadi gambaran Tuhan yang ada di dunia. Jadi ketika kita mencintai orang itu, seharusnya kita juga sampai ke taraf itu. Oh, Tuhan itu gambaran begitu. Saya juga harus memberi yang terbaik bagi dia. Iya. Karena mencintai Tuhan itu kan abstrak. Tidak kelihatan. Tapi itu kata cinta itu harus berbuah. Jadi dengan mencintai Tuhan, kalau saya katakan mencintai Tuhan, tapi tidak mencintai Sesama, sama juga sama bohong, juga bohong. ya. Betul. Membohongi diri sendiri dan membohongi Tuhan. Kan kata Yesus, ketika kamu mengunjungi orang sakit, melawat, ketika kamu mengunjungi di dalam penjara, ketika kamu memberi pakaian kepada yang tidak punya, itu kamu lakukan. Kamu juga melakukannya untuk aku. Ya. Berarti konteks orang itu
eh, di disejajarkan dengan kehadiran Tuhan yang Iya benar. ya. Jadi ini kata filsuf Levinas itu, wajah sesama itu selalu berteriak meminta tolong dan menghendaki saya menolong dia sebenarnya. Dan ingat dalam konteks setiap hari, ketika kita sampai taraf melihat, merasakan derita orang melalui wajahnya, berarti kita akan tergerak hati untuk menolong orang itu dengan sungguh-sungguh. Contoh, ini Mbak Lucy, misalnya kita jumpa dengan orang, memang kadang-kadang orang pura-pura, Iya. meles wajahnya, Meminta belas kasih. meminta belas misalnya. kasih. Ya, itu kan mungkin dia pura-pura. Tapi ketika kita memberi, janganlah kita tulus. pura-pura, kita tulus Betul. hati. Nah, apakah nanti dia bohongi kita? Ya terserah dia, itu kan Itu dosa urusan dia dengan urusan Tuhan dia. ya. Nah, tapi kadang-kadang secara ini perhatian cinta kita, kalau kita bisa menangkap kesulitan dia, kita bisa merasakan penderitaan dia, dan sampai tergerak hati kita menolong dia dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya kita menolong Tuhan. Betul. Yang meminta pertolongan kita. Karena seperti yang tadi Romo bilang ya, engkau berbuat sesuatu untuk saudaraku yang paling hina, itu engkau berbuat untuk aku. Iya, memang itu sangat sangat dalam itu. Iya, benar sekali. Dan kita bagaimana menghadirkan Tuhan melihat yang ada di situ ya Romo ya. Iya. kita harus sampai ke taraf bahwa melihat wajah Tuhan. Dan ini dalam konteks hidup di Jakarta, kita mulai lupa untuk melihat wajah Tuhan. Mengapa? Karena terlalu banyak kesulitan. Dan karena ego terlalu tinggi. Tinggi ego terlalu tinggi. Kita itu kadang-kadang hanya melihat wajah kita. Kita hanya melihat wajah orang-orang di sekitar kita. Kita tidak sampai untuk melihat wajah orang lain. Lalu yang berikut itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Berarti kita melakukan segala sesuatu penuh harapan, penuh sukacita. Lalu sabarlah dalam kesesakan, walaupun ada kesulitan-kesulitan, kita harus tetap kita sabar. harus bersabar. Sabar dan tekunlah dalam doa. Sebenarnya orang yang sabar pasti akan tekun. Orang yang tekun dibarengi dengan doa, dia bisa melewati setiap kesulitan itu dengan baik. Dan akan membuahkan suatu rahmat yang luar besar. biasa. Betul. Romo Alfred, ini kita rehat sejenak dulu ya Romo ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Alfred. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Kembali lagi bersama Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang OFM Kapusin dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Alfred, kita kembali lagi pada perbincangan rohani. Romo bisa lanjutkan dalam dialog iman yang pertama tadi. Belum tuntas kita membahas tentang surat Rasul Paulus ini ya Romo ya. Ini ada beberapa pokok pikiran lagi yang mungkin layak kita renungkan. Pertama dia, lanjutan dari tadi itu, hendaklah kamu memberi tumpangan. Dalam layanilah orang yang kudus, mungkin mereka dalam kekurangan itu, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Berarti seperti saya katakan tadi, ini seperti kata Yesus itu. Kalau orang yang kekurangan kita layani, misalnya mereka yang tidak kita beri tumpangan, yang tidak punya pakaian kita berikan kasih. Pakaian. Ini bagian dari pelayanan pada Tuhan. Jadi bukan kita layani dia secara persia manusia, tapi memang tingkat lebih tinggi. Kita menghadirkan dia itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Jadi kesulitan dia menjadi keprihatinan kita bersama. Lalu kalau mungkin dalam proses memberikan pelayanan tadi, itu bisa jadi ada risiko. Pasti ya. Itu dia bilang situ, ada orang yang menganiaya kamu. Tapi apa yang kita buat, berkati, jangan mengutuk. Ini penting, kadang-kadang dalam proses pelayanan itu kita akan ditolak orang.
Benar. Apa tanggapan kita? Mm-mm. Kata Rasul Paulus tadi, berkati jangan Dan mengutuk. jangan mengutuk. Karena hanya dengan berkat dan mengutuk, dan jangan mengutuk, kita bisa menyelamatkan bukan diri kita sendiri, Tapi tapi menyelamatkan juga orang yang lain. berbuat tindakan jahat itu. Hmm. Dalam konteks ini, itu seperti pengalaman di Jogja Romo Prier itu bagus juga kan? Iya, benar. Itu suatu pewartaan iman yang besar. Hmm. Karena dia tidak mengutuk, Mengutuk dia orang memberi itu, tapi berkat memberi berkat dan mendoakan. pengampunan. Mm-mm. pengampunan dan mendoakan, itu sebenarnya Romo Prier menyembuhkan diri dan juga menyembuhkan orang yang melakukan tindakan jahat itu. Ini penting Padahal buat kita ya. apa urusan Romo Prier? Tapi Romo Prier melakukan itu dengan tulus. Dan ini menggerakkan, memberi warna baru dalam proses untuk menolong orang lain dengan tulus ikhlas tadi. Benar. Walaupun orang itu melakukan maksud jahat, tapi Romo Prier membalasnya dengan tindakan berkat dan tidak mengutuk. Ini yang menyelamatkan. Dan mengikuti Yesus harus sampai ke taraf itu. Artinya memberi berkat di saat orang menghina kita, menerima kita. Lalu jangan pernah keluar kata kutuk di saat itu. Karena apa? Bisa mencelakai kita dan juga bisa mencelakai orang yang melakukan kejahatan. Dengan berkat dan tidak ada kutuk, kita menyelamatkan kita, Diri kita maupun dan juga orang itu, yang itu. Dan ini penting, karena itu saya kira ini penting buat saya dan sahabat yang terkasih itu. Benar-benar harus proses hidup dilakukan. kita itu harus sampai ke situ. Iya. Ingat ketika kita mengampuni orang, memberkati orang, walaupun orang itu menjahati kita akan menyelamatkan diri juga dan orang lain. Orang yang itu malah nanti bertobat dia. Bertobat dalam arti bahwa dia menyadari kesalahan dan dia bisa berbalik melakukan tindakan-tindakan baik yang luar biasa. Benar-benar. Nah, karena itu kata Rasul Paulus, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Artinya apa? Kita masuk dalam konteks yang sangat luar biasa. Kalau pas orang menangis, jangan kamu datang ketawa-ketawa. Itu kan membuat orang lain makin menderita. Betul. Tapi ketika kita menangis, artinya kita merasakan derita dia. Kita ikut dalam derita itu. Kita tolong, kita bantu dia. Bisa dia keluar dari deritanya, itu luar biasa. Lalu, kalau memang satu orang bersukacita, kamu jangan menjadi membawa kesedihan. Tapi sukacitalah dalam bersama dengan mereka. Ini dalam arti bahwa kadang-kadang kan dalam hidup kita itu kita tidak suka orang lain gembira. Nah, benar. Kita lebih suka orang lain menderita. Jadi pas orang lain sukacita, kita datang menghancurkan sukacita dia. Itu ini tidak baik ya, Romo, tidak bagus. Atau ketika kita melihat orang lain menderita, kita menambah beban derita dia, itu juga tidak bagus. Betul. Kata Yesus konteksnya, Rasul Paulus tadi konteksnya, kalau memang sukacita ya sukacita. Kalau memang berduka ya kita berduka. Iya. Terlibat dalam kegembiraan, dalam kedukaan, dalam sukacita, dan dalam kesedihan orang. Itu yang paling penting. Iya. Karena itu, kalau kita renungkan bacaan pertama tadi, maka kita akan mudah untuk masuk bacaan Injil, Mbak. Iya. Dan ini begitu bacaan pertama luar biasa, begitu banyak pesan-pesannya ya Romo ya. Supaya saya dan juga sahabat yang Romo tadi jelaskan bagaimana benar-benar bisa mengkaji dan menjalankannya dalam hidup ini dengan baik. Tadi memang dasar permenungan kita ada di situ. Dan praktis, praktek dari tindakan cinta itu kita lihat dalam perbuatan Maria dan Elizabeth tadi, hari ini. Iya, jadi berkaitan dengan bacaan Injil pada hari ini, Romo. Nah, jadi Maria itu pergi ke Elizabeth itu, sebenarnya yang dia bawa itu adalah sukacita. Dia tahu saudarinya itu lagi sukacita juga. Maria juga lagi sukacita. Iya. Elizabeth juga lagi sukacita, karena sama-sama mengandung. Hanya ada sedikit perbedaan. Maria itu ibu Tuhan. Elizabeth ini ibunya Yohanes yang mendahului menyiapkan kehadiran Yesus. Kehadiran Tuhan. Nah, Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia mengandung. Sedangkan Elizabeth kabarnya itu dari Maria. Dari ini Zakaria kan? Oh iya, dari Zakaria. Dan ingat, Elizabeth ini lagi sukacita luar biasa karena apa? Dia mengandung di masa tua. Saat tidak ada harapan,
Disitulah Di Tuhan memberikan kuasa mujizat ya. kuasa mujizat itu. Luar Dan biasa. ingat pertemuan dua wanita ini luar biasa. Karena dua-duanya membawa sukacita. Dan ingat tadi kan, mendahului dalam memberi hormat. Hormat itu lebih tinggi Bunda Maria. Iya. Tapi dia justru turun, memberikan hormat dulu ya. duluan memberi hormat itu kepada Elizabeth. Dan ingat, hormat yang diberi Bunda Maria itu menjadi sungguh penuh. Karena dia yang duluan memberi, Iya. sekarang Elizabeth juga membalas. Jadi kepenuhan hormat itu menjadi lebih tinggi lagi. Betul. Dan Maria datang membawa sukacita. Bukan hanya Maria, tapi anak juga ada kontak. Merasakan kegirangan. Kegiraan itu. Jadi Yesus juga kontak dengan Yohanes. Yohanes juga kontak dengan Yesus. Karena itu Elizabeth tadi katakan, ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku pun melonjak kegirangan. Mengapa? Karena sukacita yang dibawa oleh Bunda Maria dan Yesus itu luar biasa. Betul. Dan Elizabeth tidak pernah menceritakan itu kepada orang. Sekarang dia bersukacita karena itu. Ingat seorang wanita yang tidak mengandung itu kan sering disepelekan. Dalam konteks Yahudi ini wanita yang tidak berguna. Iya. Tidak punya anak. Sekarang dia diberi anak, berarti sukacitanya berlimpah-limpah. Luar biasa. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Karena itu Maria membawa sukacita itu. Kan kata Rasul Paulus tadi itu, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Sekarang Maria membawa sukacita. Supaya sukacitanya menjadi penuh, dan sukacita Elizabeth juga menjadi penuh. Karena itu kata Elizabeth ini, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini ungkapan perasaan yang luar biasa. Benar. Tapi Maria tidak tinggi hati loh. Aku ini hamba Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Luar biasa. Ungkapan Maria yang luar biasa. Ungkapan Maria itu yang luar biasa. Maria menyadari dia hamba Tuhan. Sukacita dan kegembiraan yang dia bawa hari ini menjadi sukacita bagi semua orang. Dan ingat Bunda Maria punya peran yang sangat penting dalam konteks karya keselamatan itu. Betul. Dan saya bayangkan kalau misalnya kita punya peran masing-masing seperti Maria tadi, hadir dalam keluarga-keluarga, hadir memberikan dan membawa sukacita bagi mereka, saya kira luar biasa. Pasti kedamaian akan ada selalu di sekeliling kita, Romo. Karena itu dalam gereja Katolik, menempatkan Bunda Maria itu punya peran istimewa. Bukan hanya numpang lewat ya, tapi memang punya peran yang sangat besar dalam karya keselamatan itu. Betul. Dan dalam proses ini Bunda Maria itu selalu hadir untuk memberikan sukacita bagi keluarga-keluarga. Iya. Jadi ketika keluarga-keluarga lagi mengalami kesulitan, saya kira tempatnya Bunda Maria untuk datang memberikan pertolongan itu. Betul. Makanya kita selalu berdoa kepada Bunda Maria ya Romo, supaya berkenan hadir dan tinggal di tengah keluarga kita. Jadi kita mohon kehadiran Bunda Maria untuk memberikan kekuatan bagi kita, membawa sukacita dari Tuhan itu bagi kita. Benar. Dan ingat, kalau dalam kitab suci bukan kita karang-karang ya. Itu Bunda Maria itu selalu hadir untuk pada momen yang tepat untuk memberikan pertolongan. Nah, hari ini kan hadir dalam keluarga Elizabeth, keluarga Zakaria. Dan ingat mujizat Yesus pertama justru karena Maria, di pernikahan di Kana itu ya Romo ya. Itu juga dalam keluarga yang baru mulai. Iya, benar. Baru pernikahan kan, momen penting dalam membangun keluarga, kesulitan. Anggur. Bunda Maria yang minta kepada Yesus, tolong kasih. Mereka itu kurang anggur loh. Anggur itu penting. Ingat betul. Bunda Maria hadir untuk memberikan solusi atas setiap kesulitan dan derita hidup. Dan hari ini juga hadir dalam keluarga Zakaria, membawa sukacita itu. Dan ingat lama loh tinggal 3 bulan. 3 bulan lama. Benar. Dan perjalanan jauh, menyesakan, penuh dengan kesulitan, tapi Maria tempuh dengan sukacita. Karena apa? Membawa kabar gembira itu. Berarti kita sangat bersyukur sekali ya, Romo. Ya. Tuhan memberikan Bunda Maria buat kita. Dan kita pun selalu harus
seperti bulan ini ya Romo ya, kita mengakhiri bulan Maria. Bulan Maria. Jadi bulan Maria ini berarti bulan yang kita persembahkan untuk Bunda Maria. Bunda Maria. Makanya kita pergi ziarah-ziarah ke Tempat-tempat ziarah. ziarah Bunda Maria. Lalu kita juga Doa berdoa rosario. Ini tanda kedekatan kita Kepada dengan Bunda Maria. Bunda Maria, Ibu yang luar biasa. Dan hari ini kita tutup, tapi doa rosario, doa mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan melalui kehadiran Bunda Maria dalam keluarga nggak bisa berhenti. Betul, harus selamanya. Karena itu dalam konteks kalau kita lihat dalam proses sekarang itu, misalnya dalam ini pemberkatan perkawinan, kan dilengkapi di situ benda rohani itu kan kitab suci, rosario, kemudian ini patung-patung patung dan Bunda salib, Maria, patung keluarga kudus ya. dan salib. Iya. Ini simbol-simbol penting ini. Berarti, sebagai orang Katolik, ketika kita melakukan ini momen penting pernikahan itu, kita ini bukan hanya simbol itu, tapi sebenarnya menjadi bagian dari hidup kita. Meneruskan itu. Seperti Bunda Maria hadir dalam pernikahan di Kana, dia juga akan menghadirkan anggur-anggur baru dalam keluarga. Betul. Karena itu harus selalu dong. Iya, benar. Kalau dalam kesulitan, datang kepada Bunda Maria, mungkin dengan doa Bunda Maria, Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Ya. Betul Jadi sekali. memang rahmat luar biasa. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ingat, jadi ketika kita datang dengan kerendahan hati, mengandalkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita pasti diberkati. Betul. Seperti yang dikatakan sini ya, rahmatnya turun-temurun. Iya. Ingat, rahmat yang diperoleh Bunda Maria turun-temurun dia. Tapi dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Selalu dia bagi itu. Dibagikan. Bagi pada saat masih mengandung Yesus, kunjungan Elizabeth kan? Iya. Dia bagi. Ketika Yesus udah besar, bawa ke perjamuan di Kana, dia bagi rahmat itu. Benar. Ketika bahkan Yesus sudah disalib, meninggal, dia pangkuan Yesus kan, juga dia bagi rahmat itu. Iya. Selalu dia bagi. Dan ingat, dia memberikan kekuatan luar biasa di saat orang mengalami kesedihan dan kesusahan, kesulitan dan derita. Bunda Maria itu selalu hadir untuk mendoakan, menghibur, membawa sukacita bagi kita semua. Karena dia sendiri itu ibu yang baik dan murah hati, sungguh luar biasa. Seorang ibu yang bagi saya hebat, jadi gambaran ibu yang sempurna ya. Kalau kita kan ibu-ibu zaman sekarang kan kadang-kadang kurang punya kerendahan hati kayaknya ya. Semoga saya tidak ya. Tapi kalau kita mau, memang kita belajar dari Bunda Maria itu. Betul. Jadi kalau bagi saya, ibu-ibu zaman sekarang juga harus membawa sukacita ini kepada keluarga-keluarga di sekitar. Betul. Saat kunjungan keluarga, bukan kita bawa cerita yang gosip-gosip, tapi bawalah kabar sukacita, kabar yang membebaskan, kabar yang memberikan kehidupan bagi keluarga yang dikunjungi. Benar. Kalau kita bawa gosip, rasanya kita menghadirkan kesulitan baru bagi keluarga itu. Iya, benar. Tapi kalau kita bawa sukacita, keluarga itu juga menerima sukacita, mereka itu hidup dengan sukacita. Kita juga akan mengalami sukacita dari Tuhan itu. Benar. Jadi kita juga harus mewujudkan seperti yang Bunda Maria lakukan kepada Elizabeth ya Romo ya. Kita mulai juga kita mengunjungi keluarga kita dengan penuh sukacita, membagikan sukacita dengan tulus dan jangan pura-pura seperti yang bacaan pertama ya. Nah, jadi memang dalam konteks ini, ketika kita kunjungi keluarga, kunjungi orang, dalam pikiran kita itu sukacita dan kegembiraan. Betul. Kalau memang orang lagi duka, kita juga membawa penghiburan bagi mereka. Iya. Kalau memang dia lagi senang, kita juga menghadirkan rahmat, kegembiraan itu. Karena gini, kadang-kadang kita punya masalah sendiri, kita bawa masalah itu kepada orang lain juga.
orang lain yang sudah punya masalah akhirnya Merasa makin terbebankan. Iya, betul. Nah, tapi ketika kita hanya bawa sukacita, kegembiraan, mungkin ada masalah juga dalam hidup kita. Tapi yang kita bawakan, kita bagikan kan sukacita itu. Jadi orang yang menerima sukacita dari kita akan lebih Merasa lebih agak ringan lah. Iya, gitu lebih Romo ringan ya. Jadi kita harus membawa beban kita itu hanya kepada Tuhan ya, Iya. Romo. Jadi memang dalam pujian Maria ini, Bunda Maria ini kita mendapat banyak informasi penting. Bahwa ia menurunkan orang yang berkuasa dari takhta dan meninggikan orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya seperti dijanjikan. Mengapa gini? Karena kadang-kadang kita itu dalam kehidupan, kita merasa sudah berkecukupan, kita tidak mengandalkan kehadiran Tuhan. Lupa diri Lupa ya, Romo, diri kita ya. sombong. Dan saat-saat seperti itu, bisa semua akan diambil dari kita Betul. tanpa terkecuali. Iya. Nah, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan. penyelenggaran Tuhan, mungkin ada kesulitan, ada derita, tapi kita tetap kuat. Karena Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Benar. Dan Bunda Maria itu selalu menghadirkan itu dalam seluruh perjalanan hidupnya. Iya. Apakah dia tidak pernah mengalami susah? Susah. Susah waktu dia mendampingi Tuhan di salib Iya. ya, Romo ya? Ini sesudah lahir harus lari Iya. ke Mesir, bukan dekat kan? Jaraknya jauh. Itu padang pasir yang kering kerontang, yang sulit, ribet. Tapi toh dia selalu menghadirkan sukacita itu. Iya, benar. Kesulitan dia simpan, dia justru membagikan sukacita itu bagi orang yang kesulitan. Sedangkan beda dengan kita, kalau kita itu kadang-kadang kita bawa kesulitan kita kasih dengan orang. Kan gitu ya? Iya. Supaya orang seolah-olah merasakan terbebankan Iya. juga ya, Romo ya. Jadi kita kadang-kadang itu ini merasa kesulitan kita itu harus kita bagi. Coba misalnya kita menjadi bagian dari hidup orang, kan kita bagi sukacita. Iya. Mungkin kesulitan yang kita alami itu menjadi berkurang karena sukacita kita bagi itu. Betul. Tapi kita kalau datang dengan udah suntuk, udah apa, lalu kita tumpukan lagi, orang lagi susah, kita datang tumpukan lagi kesusahan di situ, aduh makin ruwet. Tapi ketika kita bagikan rahmat sukacita, saya kira banyak orang juga akan mendapatkan keselamatan itu. Saya rasa harus menjalankan seperti doa Santa Fransiskus itu juga, Romo Ya. ya, bahwa jadilah kita selalu pembawa damai. Wah, Mbak tahu juga ya. Karena selalu berusaha untuk berdoa dan berbuat seperti itu, Romo. Iya. Kemudian untuk dari bacaan Injil pada hari ini dan bacaan pertama dari surat Rasul Paulus tadi ya, Romo ya, apa yang bisa kita jadikan pedoman? Jadi bagi saya yang penting adalah tindakan kasih, jangan pura-pura. Betul, itu yang terpenting. Lalu selalulah dalam kunjungan, dalam kehadiran kita bersama dengan orang lain, kita membawa kabar sukacita dari Tuhan. Iya. Tuhan tidak pernah menginginkan agar kita hanya membagikan kesulitan dan derita, tapi Dia juga menginginkan kita membagikan kabar sukacita itu, supaya kabar sukacita itu bisa mengubah, bisa membantu orang keluar dari kesulitan. Mungkin kita juga mengalami kesulitan, tapi karena kita ada bersama dengan Tuhan, selalu ada sukacita, ada jalan keluar. Dan itu perlu ada ketenangan untuk berpikir, ketenangan untuk mengambil keputusan. Benar. Karena apa? Ketika kita lagi kesulitan, kalau kita tidak membawanya di hadapan Tuhan, kadang-kadang kesulitan itu menjadi berat sekali. Iya, benar. Tapi hadir bersama Tuhan, hadir bersama Bunda Maria, kita pasti keluar dari kesulitan itu. Dan mungkin kita akan menjadi Maria-Maria baru yang selalu hadir untuk memberikan kabar-kabar yang menyenangkan, kabar yang penuh sukacita bagi banyak orang. Betul. Ya, siapa tahu dengan salam kita, hanya salam loh. Orang sudah merasa Orang terhibur. sudah merasa terhibur dengan tatapan kita, dengan kehadiran kita yang mungkin hanya sebentar dalam setiap kunjungan, mungkin di kantor atau di mana. Jangan-jangan kita juga menyelamatkan orang tanpa kita sadari.
Yang penting kita harus berpositif dan selalu hadir dengan tulus Iya. ya Romo. Saya pengalaman kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa yang kehadiran kita menyelamatkan orang itu. Orang lain yang merasakan, oh syukur tadi kamu datang ya. Kalau enggak saya sudah begini. Banyak terjadi begitu tuh Banyak Romo terjadi ya. gitu. Jadi kita dalam proses ini, itulah Tuhan meminta kita, berilah sukacita itu. Iya, benar. Hadirlah dalam diri orang-orang itu. Kunjungilah orang, bawalah sukacita. Ingat, itulah kebiasaan kita. Kalau ada orang sakit, kita pergi kunjungi. Kalau ada orang sukacita, kita kunjungi juga kan, pesta-pesta. Iya, Itu sebenarnya kita membawa apa? Sebenarnya kita membawa sukacita. betul. Tapi kadang-kadang kan menyedihkan adalah, kita datang kunjungi orang di rumah sakit, kita membuat dia makin menderita lagi. Coba kita hadirkan sukacita, hadirkan kebahagiaan. Biar orang yang sakit itu diangkat deritanya. Benar. Dan kunjungan kita misalnya di keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, kalau boleh bawa sukacita dari Bunda Tuhan, Maria ini, dari Bunda Tuhan Maria. ini. Sehingga mereka merasa terhibur dengan kedatangan kita Iya. ya Romo ya. Orang mungkin merindukan kita jadinya. Betul. Enak ya dengan orang itu. Tadi kayaknya sesak sekali. Mm-mm. Tapi dengan kehadiran dia, kayaknya mulai sejuk. Ada kelegaan. Adem dia. Betul. Jadilah pembawa damai dan pembawa sukacita Iya. ya Romo ya. Itu misi kita bersama. Seperti Romo hadir pada hari ini di dalam siaran ORK, memberikan kita kasih dan damainya sukacita Tuhan. Amin. Amin. Romo sebelum mengakhiri, Romo bisa menyapa sahabat yang terkasih yang pada hari ini mereka sedang sakit, juga opa oma, supaya mereka pun merasakan sukacita dari bacaan Injil pada hari ini dan dari kisah Maria mengunjungi Elizabeth. Jadi bagi sahabat Oase Rohani Katolik, mungkin yang sedang sakit, bagi oma opa dimanapun berada, yakinlah selalu bahwa kasih Tuhan itu terbuka bagi kita bersama. Mungkin dengan Oase Rohani kali ini, mudah-mudahan kita percaya Bunda Maria juga memberikan keyakinan baru bagi kita, bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan kabar yang terbaik, mengunjungi keluarga kita, mengunjungi hati kita, memberikan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Jangan takut, sebab kasih Tuhan itu melimpah bagi kita, bagi keluarga, dan juga mungkin bagi kita yang sedang mengalami kesulitan. Betul, amin. Terima kasih ya Romo Alfred buat kebersamaannya pada hari Sama-sama. ini. Sahabat yang terkasih, saya Angelica Luciana dan Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang OFM Kapusit, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan berkat melalui Romo Alfred. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuat kuasa Maha Rahim, melalui kehadiran Bunda Maria dalam keluarga Elizabeth dan Zakaria, ia membawa sukacita dan kabar kegembiraan bagi keluarga ini. Kami mohon berkat kehadiran dan doa dari Bunda Maria dalam keluarga-keluarga kami. Kami juga mendapatkan rahmat kegembiraan dan sukacita. Temanilah dan hiburlah ya Tuhan, berkatilah sanak saudara kami, terutama keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga Engkau menghadirkan damai, sukacita, kegembiraan, supaya mereka keluar dari setiap kesulitan. Bantulah mereka untuk menemukan jalan keluar itu ya Tuhan. Semoga berkat doa Bunda Maria, mereka mengalami kasih dan rahmat-Mu. Lindungilah dan sertailah Tuhan sahabat Oase Rohani Katolik dalam perjalanan. Berikanlah mereka perlindungan dan sukacita. Jamahlah mereka yang sedang sakit, mengalami kesepian dan kesusahan. Hadirlah selalu, hiburlah dan kuatkanlah mereka. Sebab kami percaya hanya melalui kehadiran dan berkat-Mu, mereka bisa keluar dan mendapatkan kasih dan kegembiraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik, dan semua orang yang kita cintai, dan juga negara kita yang tercinta ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia.